teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas 3 soal latihan dari mapel matematika wajib materi program linear. Disimak ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Gambar daerah penyelesaian dari sistem perbedaan berikut ini adalah, di sini kita punya 4 perbedaan. Yang pertama ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, ini dianggap perbedaan A. Terus yang kedua kita punya X plus Y lebih dari sama dengan 9, ini dianggap perbedaan B. Terus yang ketiga kita punya 2Y lebih dari sama dengan X, ini dianggap perbedaan C. Terus yang keempat kita punya Y kurang dari sama dengan 2X, ini dianggap perbedaan D. Terus langsung aja kita lanjut ke pembahasan mulai dari yang A dulu. Di sini yang A itu tadi kita punya X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, dibuat persamaannya untuk nyari nanti titik-titik yang dilewati sama garisnya. Nah, untuk nyari titiknya ini paling gampang adalah nyari perpotongan di sumbu X sama di sumbu Y. Caranya X-nya dimisalin 0 dan Y-nya dimisalin 0. Ini paling gampang teman-teman kalau nanti digambar. Diusahakan pakai titik X0 sama Y-nya 0. Nah, di sini kalau dimisalin X-nya 0 berarti Y-nya 10, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 20. Terus habis itu kita cek titik 00. Kenapa 00? Karena 00 ini kalau dicek ini paling gampang. Tapi syaratnya adalah garisnya ini tadi nggak lewat di titik 00. Kalau lewat di titik 00 maka harus nyari pakai titik lain yang selain titik 0,0 dan nggak dilewati sama garisnya. Di sini langsung aja dimasukin 0 tambah 2 kali 0 berarti 0 tambah 0 berarti 0 lebih dari sama dengan 20. Berarti ini benar ya teman-teman. Nanti yang diarsir berarti sisi yang sebaliknya. Terus lanjut langsung ke yang B. Yang B ini X plus Y lebih dari sama dengan 9, dibuat juga persamaannya kayak tadi, sama bikin tabel juga, dimisalin X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 9, kalau Y-nya 0, X-nya 9. Terus habis itu cek titik 00 sama kayak tadi. 0 lebih besar dari sama dengan 9 itu berarti salah ya teman-teman. Jadi nanti yang diarsir bidang yang ada titik 00-nya. Terus habis itu kita lanjut ke yang C. 2Y lebih besar sama dengan X. Terus dibikin bentuk persamaannya, terus habis itu kita bikin tabel lagi. Di sini aku nggak misalin X-nya 0 sama Y-nya 0 karena ini kalau dimisalin X-nya 0 sama Y-nya 0 itu nggak akan ketemu teman-teman. Ya ketemu, tapi cuma satu tok ketemunya, harus cari titik yang lain juga. Terus habis itu di sini aku misalin X-nya 2 sama Y-nya 2. Kalau X-nya 2 maka Y-nya 1, kalau Y-nya 2 maka X-nya 4. Terus habis itu cek titik 1,1 karena 0,0 nggak bisa dipakai. Aku pakai 1,1. Ini kalau dimasukin 1 berarti 2, sama yang sebelah kanan kalau dimasukin 1 berarti 1, berarti 2 lebih besar sama dengan 1. Ini bener ya teman-teman. Nanti yang diarsir bidang yang sebaliknya. Terus lanjut ke yang D. Yang D itu Y kurang dari sama dengan 2X, dibikin persamaannya juga. Terus habis itu bikin tabel. Ini juga aku misalin X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 2 maka Y-nya 4, kalau Y-nya 2, X-nya 1. Ini sama kayak yang C, hanya dibalik aja. Terus cek titik 1,1. Kalau dimasukin 1 berarti 1, kurang dari sama dengan 2 kali 1, 2. Berarti ini benar ya teman-teman. Nanti yang diarsir berarti bidang yang sebaliknya. Terus lanjut aja kita langsung gambar. Ini tadi yang A berarti 0,10 sama 20,0. Terus karena dicek 0,0 benar berarti yang diarsir yang salah. Terus lanjut tadi yang B itu ketemunya 0,9 sama 9,0. Berarti garisnya kayak gini. Terus tadi sudah dicek ketemunya 0,0 salah, berarti yang diarsir yang ada 0,0 nya. Terus habis itu lanjut ke yang C. Ini tadi ketemunya 2,1 sama 4,2, jadi garis kayak gini. Terus nanti yang diarsir karena dicek tadi 1,1 di sini itu benar, berarti yang diarsir yang sini, yang bawah. Terus habis itu yang D itu tadi 1,2 sama 2,4. Ini garisnya kayak gini. Terus nanti yang diarsir karena tadi dicek 1,1 itu benar, yang diarsir yang salah, berarti yang sebelah kiri ini. Itu teman-teman. Terus ketemulah DP yang di tengah yang bersih ini. Gitu deh, selesai. Terus kita lanjut langsung ke soal yang nomor 2. Ini diketahui sebuah industri rumahan bernama Jovan Makmur menghasilkan 2 jenis barang, mur dan baut, yang dihasilkan dari 2 mesin, yakni mesin dasar CNC1 dan mesin finishing CNC2. Satu mur itu dibuatnya pakai 2 menit CNC1 dan 4 menit CNC2. Sedangkan satu baut dihasilkan dengan mengoperasikan CNC1 8 menit dan CNC2 4 menit. Nah, dalam satu hari CNC1 sama CNC2 itu tidak boleh beroperasi lebih dari 8 jam. Nah, 8 jam di sini diubah jadi menit dulu. Jadi 8 kalikan 60. Jadi 480 menit biar sama kayak yang lain satuannya, yaitu menit. Tujuannya adalah untuk menjaga performa mesin agar barang yang dihasilkan tetap baik. Terus ada juga data bahwa keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan satu mur adalah Rp2.500 dan keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan satu baut adalah Rp5.000. Jadi berapa keuntungan maksimum yang diperoleh dari industri rumahan tersebut? Langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Karena tadi sudah punya data-datanya semuanya, berarti ini tinggal dimasukin aja ke tabel. Mur ini dimisalkan X dan baut ini dimisalkan Y. Terus di atas ini ditulis mesin CNC1, mesin CNC2 sama keuntungannya. Tadi untuk CNC1 untuk menghasilkan satu mur dioperasikan selama 2 menit dan CNC2 selama 4 menit. Dan CNC1 untuk menghasilkan satu baut itu dioperasikan selama 8 menit dan CNC2 selama 4 menit. Nah, keuntungan yang diperoleh
Itu masing-masing untuk satu mur tadi 2.500 per buahnya, sama baut itu 5.000 per unitnya. Nah tadi untuk CNC1 sama CNC2 itu pengoperasian maksimalnya tidak boleh lebih dari 8 jam, berarti maksimalnya 8 jam atau 480 menit di sini aku tulisnya. Biar sama kayak yang lain juga satuannya menit. Terus di sini kita punya fungsi tujuan fx, y sama dengan 2500x tambah 5000y. Nah ini fungsinya nanti untuk nyari nilai maksimum dari keuntungan yang bisa didapat itu. Nah terus langsung aja kita buat yang perbedaan yang A yang punyanya CNC1, langsung dimasukin 2x plus 8y kurang dari sama dengan 480 karena maksimalnya 480. Terus habis itu ini bisa disederhanain jadi x plus 4y kurang dari sama dengan 240, terus dibikin persamaannya juga. Terus habis itu dibikin tabel kayak tadi soal nomor 1, kita misalin x-nya 0 sama y-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 60, kalau y-nya 0 berarti x-nya 240. Habis itu kita cek titik 0,0. Kalau dimasukin berarti 0 kurang dari sama dengan 240. Ini benar ya teman-teman. Berarti nanti yang diarsir adalah bidang yang sebaliknya. Terus lanjut ke yang B, yang CNC2. Langsung aja 4x tambah 4y kurang dari sama dengan 480. Terus ini bisa disederhanain juga jadi x plus y kurang dari sama dengan 120. Terus dibikin persamaannya juga, sama dibikin tabelnya juga. Yang x ini dimisalkan 0 berarti y-nya 120, dan y-nya ini kalau dimisalkan 0 berarti x-nya 120. Terus habis itu kita cek titik 0,0. Kalau dimasukin di sini 0 di sini 0 berarti 0 kurang dari sama dengan 120. Ini juga benar teman-teman. Jadi nanti yang diarsir adalah bidang yang sebaliknya. Terus kita lanjut, ada satu lagi syarat yang C. Nah syarat yang C ini x, y lebih dari sama dengan 0 ini ada karena tujuannya adalah jumlah barang yang dicari ini mur sama baut itu tidak mungkin negatif kan teman-teman. Masa mur sama baut negatif kan enggak? Nah terus kita lanjut aja langsung untuk gambarnya. Yang pertama tadi sudah dicari 0,60 sama 240,0 ini sudah digaris. Terus karena yang tadi 0,0 dicek itu benar, berarti yang diarsir yang atas ini yang salah. Terus habis itu yang kedua tadi ketemunya 120,0 sama 0,120 berarti di sini sama di sini sudah digaris. Karena tadi dicek 0,0 itu benar, berarti yang diarsir yang sebelah kanan sini yang salah. Terus tadi syarat yang ketiga x, y lebih besar sama dengan 0 itu berarti yang kiri sini sama yang bawah sini itu juga diarsir. Nah kayak gini teman-teman, jadi harus positif. Terakhir ketemulah DP yang di tengah ini dengan dibatasi oleh 4 titik. Nah titik A, titik B, titik C sama titik D ini untuk yang A, B sama D ini sudah jelas ya teman-teman perpotongannya. Yang A itu 0,0, yang B tadi perpotongan garisnya berarti 0,60 sama yang D ini 120,0. Nah untuk nyari yang C ini kita harus pakai eliminasi sama substitusi, karena untuk mengantisipasi kalau gambarnya nggak pas-pas banget gitu, jadi mending dieliminasi sama substitusi aja karena hasilnya pasti benar. Pertama eliminasi A sama B karena ini perpotongan antara garis A sama garis B. Langsung aja dimasukin yang A x plus 4y sama dengan 240 sama yang B x plus y sama dengan 120. Terus dieliminasi, hasilnya ketemu x-nya hilang, terus 4y min y jadi 3y sama dengan 120, y-nya ketemu 40. Nah terus untuk nyari x-nya kita substitusi ke B, karena substitusi ke B itu lebih gampang daripada ke A. Langsung aja dimasukin x plus y-nya 40, berarti x plus 40 sama dengan 120, berarti x-nya ketemu 80, maka ketemulah titik 80,40. Nah kayak gini teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke tabelnya. Tabel ini memuat titik sama rumus fungsi. Nah titiknya ini tadi semua dimasukin dari A sampai D. A-nya 0,0, B-nya 0,60, C-nya 80,40 sama D-nya 120,0. Terus yang di sini rumus fungsinya. Nah langsung dimasukin aja. Kalau 0 sama 0 berarti hasilnya di sini 0. Kalau di sini 0 berarti 0 tambah 60 kali 5.000 berarti 300.000. Kalau dijumlahin 300.000 hasilnya. Terus 80 kali 2.500 berarti 200.000 sama 40 kali 5.000 berarti 200.000. Kalau dijumlahin 400.000. Terus habis itu yang D ini 120 kali 2.500 berarti 300.000, 0 kali 5.000 berarti 0. Dijumlahin hasilnya 300.000. Kalau dilihat 400.000 ini nilainya paling besar ya teman-teman, yang punyanya titik C ini. Jadi kesimpulannya adalah industri rumahan tersebut bisa mendapatkan keuntungan maksimal sebesar Rp400.000 dengan menjual 80 unit mur dan 40 unit baut sesuai titiknya tadi. Langsung aja kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui suatu pabrik farmasi memproduksi 2 jenis kapsul, yaitu kapsul jenis 1 dan kapsul jenis 2. Setiap kapsul jenis 1 mengandung 6 mg vitamin A, 5 mg vitamin C, dan 1 mg vitamin E. Sedangkan setiap kapsul jenis 2 mengandung 8 mg vitamin A, 3 mg vitamin C, dan 4 mg vitamin E. Setiap hari seorang pasien membutuhkan tambahan vitamin selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak 40 mg vitamin A, 15 mg vitamin C, dan 12 mg vitamin E. Harga satu kapsul jenis 1 adalah Rp2.000 dan kapsul jenis 2 persatuannya adalah Rp3.000. Jadi berapa banyak uang minimal yang harus disediakan oleh pasien tersebut untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya setiap hari? Tentukan pula berapa banyak kapsul masing-masing harus dikonsumsi.
Langsung aja lanjut ke pembahasannya, karena tadi kita sudah punya data-datanya yang diketahui di soal. Kapsul 1 dimisalkan X dan kapsul 2 dimisalkan Y. Masing-masing yang terkandung adalah vitamin A sebanyak 6 mg, vitamin C sebanyak 5 mg, dan vitamin E sebanyak 1 mg di kapsul 1. Dan di kapsul 2, vitamin A-nya sebanyak 8 mg, vitamin C-nya sebanyak 3 mg, dan vitamin E-nya sebanyak 4 mg. Nah, kapsul 1 itu per bijinya harganya Rp2.000 dan kapsul 2 per bijinya harganya Rp3.000. Terus tadi kebutuhan orangnya itu, kan kebutuhan ya teman-teman, berarti minimalnya 40, 15, sama 12, malah nggak boleh kurang dari itu. Jadi tandanya adalah lebih dari sama dengan. Tadi yang vitamin A 40 mg, yang vitamin C minimal 15 mg, dan yang vitamin E minimal 12 mg. Terus habis itu kita punya fungsi tujuan fx, y sama dengan 2000x tambah 3000y. Rumus fungsi tujuan ini fungsinya untuk nanti nyari uang minimal yang harus dikeluarin sama si pasien itu tadi. Langsung aja kita buat perdak samaannya untuk yang vitamin A, yaitu 6x tambah 8y lebih dari sama dengan 40. Ini bisa disederhanain jadi 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 20. Terus dibikin bentuk persamaannya, sama dibikin tabelnya juga. Yang X ini dimisalin 0, maka Y-nya 5. Dan Y-nya ini, kalau dimisalin 0, itu nanti hasilnya pecahan teman-teman. Nggak enak kalau digambar. Jadi aku di sini misalinnya pakai 2, karena ketemunya habis itu 4. Kan bulat, jadi kalau digambar lebih enak dan lebih jelas titiknya. Terus habis itu, kita cek titik 0,0. Kalau dimasukin di sini 0, di sini 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 20. Ini salah teman-teman, berarti nanti yang diarsir yang ada titik 00-nya. Terus kita lanjut ke yang B, berarti 5x tambah 3y lebih dari sama dengan 15. Ini langsung dibuat persamaannya aja karena sudah nggak bisa disederhanain lagi. Terus dibuat tabelnya juga, di sini x-nya bisa dimisali 0 sama y-nya juga dimisali 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 5, kalau y-nya 0 berarti x-nya 3. Terus habis itu kita cek titik 0,0, kalau dimasukin di sini 0, di sini 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 15. Ini juga salah teman-teman, jadi nanti yang diarsir yang ada titik 00-nya. Terus habis itu kita lanjut ke yang C, x ditambah 4y lebih dari sama dengan 12. Terus ini langsung dibuat persamaannya juga karena sudah tidak bisa disederhanain lagi. Terus dibuat tabelnya juga. Di sini x-nya kalau 0 y-nya 3, kalau y-nya 0 berarti x-nya 12. Terus kita cek titik 0,0. Kalau di sini dimasukin 0, di sini dimasukin 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Ini juga salah teman-teman. Jadi nanti yang diarsir yang ada titik 00-nya. Terus ada satu lagi, x, y lebih dari sama dengan 0. Syaratnya ini fungsinya karena jumlah barang itu tidak mungkin negatif, kan kapsul 1 sama kapsul 2 barang, jadi nggak mungkin negatif. Langsung aja kita lanjut ke gambarnya. Ini tadi yang perdak samaan yang A, tadi ketemunya 0,5 sama di sini tadi ketemunya 4,2. Terus langsung digaris, habis itu karena tadi dicek salah, berarti yang diarsir yang ada titik 00-nya. Tadi yang garis kedua itu ketemunya 0,5 sama 3,0, berarti garisnya kayak gini. Terus karena tadi 00 titiknya salah, yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Lanjut langsung ke garis yang ketiga. Ini tadi ketemunya 0,3 sama 12,0. Sudah dicek tadi hasilnya salah, berarti yang diarsir yang ada titik 00-nya yang bawah sini teman-teman. Terus syarat yang D tadi yang harus positif, berarti yang kiri sama yang bawah sini diarsir juga, jadi kayak gini. Terus ketemulah DP daerah bersih yang putih ini teman-teman. Nah, DP ini dibatasi oleh 3 titik, yaitu A, B, sama C. Untuk titik A sama C ini sudah jelas ya teman-teman, 0,5 sama 12,0. Nah, untuk yang B ini kita harus nyari pakai cara yang kayak tadi, pakai eliminasi. Nah, yang dieliminasi adalah garis A sama garis C, karena ini merupakan perpotongan dari garis A sama garis C. Kita masukin yang A 3x plus 4y sama dengan 20, sama yang C x plus 4y sama dengan 12. Nah, ini terus dieliminasi aja, berarti ketemunya nanti y-nya ini 4y hilang, terus 3x min x berarti 2x sama dengan 20 min 12, 8. X-nya ketemu 4. Terus langsung substitusi kecil aja, karena substitusi kecil lebih gampang. Dimasukin langsung x-nya 4 ditambah 4y sama dengan 12, berarti nanti y-nya ketemu sama dengan 2. Maka ketemulah titik 4,2. Terus habis itu kita langsung lanjut ke tabelnya aja. Dimasukin semua titik-titik yang tadi udah ketemu koordinatnya, berarti yang A itu 0,5, yang B 4,2, sama yang C itu 12,0. Terus di sini rumus fungsinya dimasukin. Terus dimasukin satu-satu. Untuk yang A itu 2000 kali 0 berarti 0, ditambah 5 kali 3000 15.000, berarti hasilnya 15.000. Terus yang B 4 kali 2000 itu 8.000, ditambah 2 kali 3000 itu 6.000, hasilnya 14.000. Terus yang C ini 12 dikalikan 2000 berarti 24.000, ditambah 0 kali 3000 berarti 0, sama dengan 24.000. Kan kita nyarinya nilai minimum ya, berarti uang minimum yang disediakan ini 14.000 karena nilainya paling kecil. Maka kesimpulannya adalah uang minimal yang harus disediakan pasien tersebut adalah sebanyak Rp14.000, dan banyak masing-masing kapsul yang harus dikonsumsi adalah 4 buah kapsul 1 dan 2 buah kapsul 2. Gitu teman-teman, selesai deh. Sekian penjelasan dari aku. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terakhir,
Aku mau ngomong kalau teman-teman itu sebenarnya masih bisa kontak aku loh kalau misalnya masih ada pertanyaan, siapa tahu aku bisa bantu ya kan. Kontakku nanti ada di slide terakhir setelah slide yang ini ya teman-teman. Sekian video dari aku, sampai ketemu lagi. Dadah.